selamat pagi adik-adik semua. Adik-adik kita patut bersyukur buat hari ini. Karena kebaikan Tuhan selalu kita rasakan dalam setiap kehidupan kita. Buktinya buat hari ini kita boleh ada, kita boleh sehat, kita boleh kuat. Semuanya karena Tuhan. Oleh karena itu adik-adik, mari persiapkan diri kita untuk kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau beri yang terbaik bagi Tuhan hari ini melalui ibadah kita. Dan kita nyanyi satu pujian, Bapa, Engkau sungguh baik. Adik-adik, kita punya Tuhan yang sangat baik dalam hidup kita. Oleh karena itu, mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Karena kita percaya bahwa karena kebaikan Tuhanlah kita ada sampai hari ini. Oleh karena itu adik-adik, mari kita nyanyi pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kita katakan kepada Tuhan, Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagi. Angkat tangannya, katakan ku naikkan. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Adik-adik, mari semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini karena pertolongan-Mu bagi kami semua. Kami boleh ada, kami boleh sehat, kami boleh kuat, semuanya karena Tuhan. Dan hari ini kami datang kepadamu, kami mau beribadah, kami mau menyenangkan hati Tuhan Yesus. Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami pada hari ini. Sehingga apa yang kami lakukan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kuduskan kami, urapi kami. Dan kalau ada pekerjaan setan iblis, roh jahat, roh bermain, roh nakal, roh tidak sungguh-sungguh yang akan mengganggu kami dalam kami beribadah, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Engkau keluar, darah Tuhan Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, kami buka ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Adik-adik, kita akan memuji Tuhan. Dan sebelum kita memuji Tuhan, ayo adik-adik semua bangkit berdiri dan kita buat yel-yel kita dulu. Oke, siap? Oke, Holy Kids, ceria, sehat, kuat, ha. Sekali lagi lebih semangat. Holy Kids, ceria, sehat, kuat, ha. Adik-adik, kakak mau tanya, siapa jagoan adik-adik? Yo, coba, siapa yang bisa jawab? Iron Man, Batman, atau Tuhan Yesus? Oke, adik-adik kita nyanyi pujian kita, Yesus jagoan kita. Adik-adik, mari kita nyanyi pujian ini dengan semangat dan ikuti gerakannya ya.
Ada Power Rangers, ada Doraemon, Satria Baja Hitam orang bilang dia hebat. Ada Gatot Kaca, kura-kura ninja, Batman and Superman orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, namanya Yesus, jagoan kita. Ada Power Rangers, ada Doraemon, Satria Baja Hitam orang bilang dia hebat. Ada Gatot Kaca, kura-kura ninja, Batman and Superman orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, namanya Yesus, jagoan kita. Ada Power Rangers, ada Doraemon, Satria Baja Hitam orang bilang dia hebat. Ada Gatot Kaca, kura-kura ninja, Batman and Superman orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, namanya Yesus, jagoan kita. Ada Power Rangers, ada Doraemon, Satria Baja Hitam orang bilang dia hebat. Ada Gatot Kaca, kura-kura ninja, Batman and Superman orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, namanya Yesus, jagoan kita. Yesus, jagoan kita. Yesus, jagoan kita. Adik-adik, kita nyanyi pujian kita yang kedua, Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siapa? Saya Laskar Kristus, siapa? Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Sekali lagi lebih semangat. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap traktor. Saya Laskar Kristus, siap traktor. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Laskar Kristus, siap traktor. Adik-adik silakan duduk dan tiba saatnya untuk kita akan memberi persembahan kita bagi Tuhan. Mari adik-adik sebagai tanda ucapan syukur kita dan sebagai tanda kita beribadah, siapkan persembahannya dan kita beri yang terbaik bagi Tuhan. Kita nyanyi satu pujian, Aku Diberkati.
Adik-adik, kita sudah memberi persembahan kita buat Tuhan. Mari kita serahkan persembahan kita dan kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini karena kami boleh memberi persembahan kami buat Tuhan Yesus. Berkatilah persembahan kami, kuduskanlah supaya dapat dipakai untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Bahkan berkatilah pekerjaan dan pelayanan orang tua kami. Dan kami yakin apapun yang kami butuhkan setiap harinya juga Tuhan Yesus menyiapkan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, tiba saatnya untuk kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari siapkan hati adik-adik untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Semuanya duduk dengan tenang, supaya ketika firman itu disampaikan, adik-adik boleh mengerti dan kita dimampukan oleh Roh Kudus untuk melakukan firman-Nya setiap hari. Oleh karena itu adik-adik, siapkan hatinya dan kita nyanyi satu pujian, Ku siapkan hatiku Tuhan. Adik-adik, mari nyanyi pujian ini dengan sungguh-sungguh, katakan, Ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Angkat tangannya, katakan, firman-Mu Tuhan, amin Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Adik-adik, mari kita berdoa. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Tolong kami, supaya kami mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebab hati kami rindu untuk selalu diubahkan oleh Tuhan. Roh Kudus bekerja di tengah kami. Jamah hati kami, jamah hati anak-anak kami semuanya Tuhan. Supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi mau Tuhan. Dan kami melakukan firman-Mu setiap hari. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Seorang istri untuk Ishak. Kejadian 24. Sarah hidup 127 tahun lamanya. Itulah umur Sarah. Kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba, yaitu Hebron, di tanah Kanaan. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, Aku mengambil sumpahmu demi Tuhan untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku, bahwa engkau tidak akan mengambil perempuan Kanaan.
Kemudian hamba itu mengambil 10 ekor dari unta tuannya dan pergi dengan membawa berbagai-bagai barang berharga kepunyaan tuannya. Demikianlah ia berangkat menuju Aram Mesopotamia ke kota Nahor. Di sana disuruhnyalah unta itu berhenti di luar kota dekat suatu sumur, lalu berkatalah ia, Tuhan, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada tuanku Abraham. Maka datanglah Ribka. Anak gadis itu sangat cantik parasnya. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya. Kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya serta berkata, Tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Maka segeralah diturunkannya buyungnya itu ke tangannya, serta diberinya dia minum. Minumlah, Tuan. Kemudian segeralah dituangnya air yang di buyungnya itu ke dalam palungan. Untuk unta-untamu juga kutimba air. Anak siapakah engkau? Ayahku Betuel, anak Milka, yang melahirkannya bagi Nahor. Baiklah, katakan kepadaku, adakah di rumah ayahmu tempat bermalam bagi kami? Ribka mempunyai saudara laki-laki, namanya Laban. Laban berlari keluar mendapatkan orang itu. Marilah engkau yang diberkati Tuhan, mengapa engkau berdiri di luar? Padahal telah kusediakan rumah bagimu dan juga tempat untuk unta-untamu. Masuklah orang itu ke dalam rumah, lalu berkatalah ia, Aku ini hamba Abraham. Tuhan sangat memberkati tuanku itu, sehingga ia telah menjadi kaya. Tuanku itu telah mengambil sumpahku. Engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan. Tetapi engkau harus pergi ke rumah ayahku dan kepada kaumku untuk mengambil seorang istri bagi anakku. Lalu Laban dan Betuel menjawab, Semuanya ini datangnya dari Tuhan. Lihat, Ribka ada di depanmu. Bawalah dia, supaya ia menjadi istri anak Tuhanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Sujudlah ia sampai ke tanah menyembah Tuhan. Maka Ribka, saudara mereka itu, dan inang pengasuhnya beserta hamba Abraham dan orang-orangnya dibiarkan mereka pergi. Dan mereka naik unta mengikuti orang itu. Demikianlah hamba itu membawa Ribka lalu berjalan pulang. Menjelang senja, Ishak sedang keluar untuk berjalan-jalan di padang. Ia melayangkan pandangnya, maka dilihatnyalah ada unta-unta datang. Lalu Ishak membawa Ribka dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintainya dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Adik-adik, minggu lalu kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Bagaimana Abraham, dia diuji ketaatannya, dia diuji kasihnya. Apakah dia tetap percaya kepada janji Tuhan atau tidak? Dan puji Tuhan adik-adik, Abraham boleh menunjukkan ketaatannya kepada apa yang Tuhan sudah janjikan kepada dia. Sehingga ketika Tuhan menyuruh Abraham untuk mempersembahkan Ishak, Abraham melakukannya adik-adik. Mengapa? Karena Abraham mengasihi Tuhan dan dia percaya akan janji Tuhan di dalam hidupnya. Adik-adik, hari ini kembali kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Ya, adik-adik, Ishak ini mulai bertambah besar dan dia sudah dewasa, ya. Dan saat itu adik-adik juga ibunya yaitu Sarah sudah meninggal, ya. Abraham ini sangat berharap sekali
dia menginginkan bahwa sebelum Abraham ini meninggal, dia sudah melihat bahwa Ishak ini memiliki seorang istri, adik-adik ya. Lalu apa yang dilakukan oleh Abraham? Abraham menyuruh seorang hambanya yang bernama siapa, adik-adik? Ya, Eliezer ya. Eliezer ini disuruh oleh Abraham untuk pergi ke kota Haran, tempat Abraham lahir waktu itu, dia berasal dari sana, adik-adik. Untuk apa? Mencarikan istri buat Ishak, anaknya itu ya. Eliezer melakukan apa yang diperintahkan oleh Abraham. Tapi kita lihat bagaimana sikap daripada Eliezer ini. Apakah Eliezer langsung memilih, ini istri buat Ishak. Oh, yang ini saja cantik. Wah, ini saja yang bagus. Ya, tidak, adik-adik. Eliezer tidak asal-asal memilih. Tetapi sebelum dia memilih istri yang terbaik buat Ishak, adik-adik, Eliezer ini datang berdoa kepada Tuhan. Dia meminta petunjuk kepada Tuhan. Siapakah wanita itu yang akan menjadi istri buat Ishak, adik-adik? Dia tidak asal-asal pilih, dia tidak asal mau-mau dia, tapi dia belajar untuk meminta petunjuk, meminta pimpinan Tuhan dengan cara apa? Berdoa. Dan akhirnya adik-adik, Eliezer boleh menemukan seorang wanita yang cocok buat Ishak. Karena apa? Karena waktu itu dia sudah berdoa dan dia minta tanda kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan tanda itu. Sehingga Eliezer percaya bahwa inilah istri yang terbaik buat Ishak, adik-adik. Demikian pula dengan kita, adik-adik. Setiap harinya, apapun yang akan kita lakukan, kita harus meminta pertolongan kepada Tuhan. Kita harus meminta petunjuk daripada Tuhan. Sehingga apa yang kita lakukan itu disertai Tuhan. Apa yang kita lakukan itu diberkati Tuhan dan sesuai dengan kehendak Allah. Contohnya bagaimana? Dalam hidup adik-adik setiap hari. Wah, adik-adik pengen sekali punya sepeda. Karena hari-hari ini banyak sekali orang, saya lihat, kakak lihat banyak sekali yang naik sepeda. Pengen sekali. Tapi apakah Tuhan menghendaki untuk kita punya sepeda? Atau belum? Adik-adik caranya bagaimana? Adik-adik berdoa. Minta petunjuk daripada Tuhan. Adik-adik berdoa. Kalau Tuhan kehendaki, maka mama, papa akan punya berkat untuk membelikan sepeda buat adik-adik. Jangan memaksakan diri. Jangan sampai menangis, marah-marah. Pokoknya saya harus punya sepeda. Tidak seperti itu, adik-adik. Belajarlah seperti Eliezer yang selalu meminta petunjuk daripada Tuhan. Dalam hal apa lagi, adik-adik? Ketika adik-adik mau pergi ke sebuah tempat, adik-adik harus berdoa terlebih dahulu. Minta pimpinan dan penyertaan Tuhan. Supaya ketika kita dalam perjalanan, kita dijaga oleh Tuhan. Jadi mari adik-adik, setiap hari, dalam setiap kehidupan adik-adik, dalam kehidupan kita semuanya, kita belajar untuk selalu berdoa, meminta pertolongan, meminta pimpinan Tuhan, supaya apa yang kita lakukan itu berkenan di hadapan Tuhan. Adik-adik, mungkin adik-adik pernah mendengar sebuah pujian yang berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Pernah adik-adik? Oke, itulah ayat hafalan kita. Kita buka sama-sama dari Mazmur pasal 37 ayat 23. Mazmur 37 ayat 23. Ayo adik-adik kita baca bersama-sama. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya
berkenan kepadanya. Amin. Ya, kalau adik-adik mau hidupnya diatur, dipimpin oleh Tuhan, adik-adik harus banyak berdoa. Maka percayalah, Tuhan akan selalu memimpin kita dimanapun kita berada. Amin. Adik-adik, tiba saatnya untuk kita akan menyembah Tuhan. Oleh karena itu, mari siapkan hati adik-adik. Kita mau menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, sebab kita percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kita nyanyi satu pujian, haleluya, haleluya, dan sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini. Firman-Mu Tuhan boleh beri dalam kehidupan kami. Tuhan mengajar kami untuk selalu berdoa, meminta pimpinan Tuhan, meminta petunjuk Tuhan, apa yang harus kami lakukan, sehingga ketika kami melakukan sesuatu, itu sesuai dengan kehendak Allah, dan kami yakin Tuhan yang akan memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya kami akan menyembah Tuhan. Kuduskan dan urapi kami, sehingga penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap menyembah-Mu di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Adik-adik, kita menyembah Tuhan, kita nyanyi pujian, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Adik-adik, mari kita sembah Tuhan. Katakan haleluya, haleluya dengan sungguh-sungguh. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. 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 Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terimalah penyembahan kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Adik-adik, penyembahan kita sudah selesai dan kita akan berdoa bersama dan kita akan tutup ibadah kita pada hari ini. Kita nyanyi satu pujian, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya
disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Adik-adik, mari kita berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini karena kami boleh beribadah. Kami percaya kuasa ibadah telah menjadi bagian kami semua, baik anak-anak kami yang ada di rumah mereka masing-masing, bahkan orang tua yang mendampingi anak-anak kami. Kami percaya mereka semua telah diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman yang sudah kami dengar biar tertanam baik di hati kami, supaya kami belajar selalu hidup di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan anak-anak ini ke dalam tangan-Mu. Engkau berkati mereka semua dalam setiap kehidupan mereka setiap harinya, dimanapun mereka berada. Kami percaya penyertaan perlindungan Tuhan terus sempurna, sehingga mereka tetap sehat, kuat, bahkan hidup mereka senantiasa diberkati. Terutama bagi anak-anak kami yang sedang mengikuti proses pendidikan belajar di rumah, Tuhan tetap menolong mereka, berikan hikmat, akal budi, kebijaksanaan, ketaatan dan kerajinan untuk belajar Tuhan, sehingga mereka boleh mengikuti semua pembelajaran dengan baik, dan itu menjadi bekal mereka ke depannya juga dalam meraih apa yang menjadi cita-cita mereka. Berkati orang tua supaya juga terus mendampingi anak-anak di dalam mereka belajar di rumah, sehingga anak-anak dan orang tua tetap di dalam perlindungan kuasa darah-Mu dan tetap diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi orang tua anak-anak kami, berkati mereka dalam setiap kehidupan orang tua anak-anak kami, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, bahkan apapun yang menjadi pergumulan orang tua mereka, Tuhan yang menjadi sumber jawaban dan selalu memberi yang terbaik dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa buat bangsa kami, bangsa Indonesia dan kota Makassar. Kami percaya mata Tuhan terus tertuju atas bangsa dan kota kami, terutama dengan segala situasi yang sedang terjadi. Kami yakin Tuhan semuanya akan segera selesai. Pandemi COVID-19 ini akan segera berakhir dalam nama Yesus, sehingga banyak pasien yang sembuh. Bahkan kami boleh kembali kepada kehidupan yang normal dengan segala aktivitas yang bisa kami lakukan. Terima kasih banyak Bapak. Kami serahkan Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, semakin diberkati Tuhan, bahkan dipelihara oleh Tuhan di dalam memimpin bangsa kami ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami kepadamu. Ini doa, ini ucapan syukur kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai hari ini. Terima kasih buat adik-adik yang selalu setia untuk beribadah bersama Holy Kids GKI Sudiang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, sampai jumpa minggu depan.